kami minggu yang lalu ya kalau tidak salah ya, ke Lampung juga. Mungkin ada ya teman-teman yang terlibat di dalam kegiatan kami terkait dengan isu kakao ya. Isu kopi ekspor ke Jepang. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang komplain beberapa aspek terkait dengan penanganan residu pestisida yang ada di kopi kita. Ini sesuatu yang perlu kita sadari bahwa yang dinamakan market internasional itu bukan saja jumlah tonase ya, jumlah produksi, tetapi juga kualitas, termasuk juga mohon maaf ini sistem budidaya, ketelusuran ya, dari GAP, GHP sampai dengan penanganan ekspor dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan terkait kebijakan dan program yang ada di Kementerian Pertanian untuk pertanian berkelanjutan kopi dan kakao. Jadi kira-kira seperti itu ya, Bu Vero ya. Bisa mendengar saya? Jangan nggak dengar. Suaranya sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya. Oke, dibesarkan. Kalau mau dipotong silakan dipotong saja Bu ya. Mungkin yang saya sampaikan out of the topic atau bagaimana. Cuman saya sebetulnya ingin berdiskusi dengan teman-teman. Jadi bukan sosialisasi ya, terkait dengan kebijakan dan program kita untuk keberlanjutan kopi dan kakao khususnya nanti di Lampung ya. Oke, next. Bahwa komoditas perkebunan itu adalah backbone dari sektor pertanian, kemudian juga memberikan kontribusi yang luar biasa untuk ekonomi kita, sumber pendapatan negara, tenaga kerja, ya, kemudian juga potensi ekonomi yang luar biasa dari komoditas ekspor ya, yang dihasilkan dari sektor perkebunan itu kita tahu semua. Kita tidak usah sampaikan detail ini ya, tetapi bahwa produksi kopi kita, khususnya dari perkebunan rakyat luar biasa, ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Oke, terkait dengan produktivitas yang turun, itu kita lihat pada grafik yang atas dan bawah. Luas areal kita juga stagnan begitu ya, tidak meningkat, tidak terlalu ekspansif begitu. Dan Lampung sebagai salah satu sentra produksi kopi, sementara tenaga kerja pekebun untuk komoditas kopi kita juga makin turun begitu. Saya nanti masuk ke dalam topik ya terkait dengan deforestasi dan sebagainya, dan kita bisa berdiskusi masalah itu. Kalau di Lampung deforestasinya sudah hilang lah ya, sudah habis lah ya. Karena sebuah perkebunan kopi kita selain di kebun kopi, mungkin ada yang di lahan-lahan pinggir hutan tetapi tidak merambah hutan saya pikir. Karena kita memiliki sistem ketelusuran ya, bahwa STDB kita tidak bisa untuk lahan-lahan di kawasan hutan begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak sampai terjadi isu ya, tekanan bahwa kita melakukan kegiatan pertanian di kawasan hutan dan lain sebagainya. Oke, next. Dan kebijakan terkait dengan industri kopi di Indonesia tentu kita harus melihat secara makro ya. Lampung, kemarin kita kedatangan tamu dari Nederland, Jerman, dan Inggris ya, UK ya. Atas pertanian, kemudian juga teman-teman dari lembaga, apa istilahnya Bu? Lembaga yang memberikan perhatian khusus kepada lingkungan ya, NGO, begitu kan? Dan mereka menyampaikan sebetulnya apresiasi terkait sistem informasi yang sudah kita bangun. Dan mereka ingin bekerja sama lebih kuat dengan Kementerian Pertanian untuk membangun sistem informasi ya, perkebunan kita. Dan ini sebagai contoh saja nilai ekspor ke Nederland begitu ya. Dan sebetulnya, mohon maaf, ini kalau kita melihat pangsa ekspor kopi kita, Eropa juga untuk kopi, kemudian kakao, sawit, mereka ya tidak masuk 10 besar ya Bu ya, di luar 10 besar sebetulnya negara tujuan ekspor kita. Tetapi kita tetap perlu care karena yang diekspor ke Eropa itu rata-rata produk premium. Jadi memiliki nilai atau harga yang lebih tinggi, kemudian mungkin behind the product begitu ya, banyak sekali kewajiban yang harus kita penuhi, dan situ ada nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen begitu, sehingga mereka memberikan nilai kopi kita, baik itu kopi organik, baik itu kopi spesialis gitu ya, specialty, itu yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi harganya. Untuk yang secara volume memang tidak sebesar Jepang, sebesar Timur Tengah, sebesar Amerika atau Australia begitu ya, tetapi secara nilainya nggak ada ya, nilai volume ekspor ya. Oke, ini nggak dibandingkan ya, ini hanya Nederland kemarin karena kita berdiskusi dengan teman-teman dari Nederland. Oke, next ya. Yang ingin saya garis bawahi, next, di kakao. Kita saat ini juga menghadapi beberapa tantangan terkait dengan ekologis, perubahan iklim,
degradasi lahan. Tentu teman-teman hari ini berdiskusi terkait dengan isu deforestasi. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman Sakadala begitu ya, membawa isu ini juga ke rekan-rekan di lapangan, termasuk juga teman-teman dinas pertanian dan beberapa petani ya. Itu concern kita juga, bagaimana kita bisa menerapkan teknik budidaya. Teman-teman di petani kemarin saya sudah mendengar kata pertanian regeneratif. Wah, keren banget gitu. Saya respect juga dengan teman-teman petugas yang ada di dinas sudah memperkenalkan pertanian regeneratif. Yaitu pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem, dan pertanian yang rendah input dari luar. Artinya menggunakan potensi ekologis yang ada di sekitar perkebunan mereka. Jadi kira-kira ini tantangan ekologis terkait dengan pemanasan global, kemudian juga peningkatan organisme pengganggu tanaman yang tadinya tidak ada karena peningkatan temperatur jadi meningkat, atau intensitas serangannya meningkat. Kemudian juga terkait dengan kualitas produknya menurun ya, menjadi losses. Termasuk juga tadi pergeseran penggunaan lahan ya, bisa saja lahan yang tadinya bukan peruntukan untuk perkebunan, yang kita khawatirkan memang merambah ke hutan begitu ya. Itu teman-teman concernnya sama ke situ. Oke, next. Terkait dengan pengembangan kopi, kita memang memiliki dua agroekologi ya. Yang pertama, kopi yang ada di dataran rendah, kemudian yang kedua ada yang di dataran tinggi atau di daerah pegunungan. Dan biasanya yang kopi agak merangsek ke daerah atau kawasan hutan itu adalah kopi-kopi yang Arabica begitu. Poin dari yang ingin saya sampaikan seperti itu ya. Tetapi memang antara Robusta dan Arabica ini memiliki karakteristik pasar yang berbeda gitu ya. Kalau ya Arabica memang lebih ke tadi yang kopi khusus specialty kopi, kemudian juga kopi-kopi yang organik dan lain sebagainya, artinya kualitas tinggi. Kalau Arabica biasanya karena untuk campuran ya, Robusta untuk campuran, jadi rekan-rekan tahu volume, kemudian juga produktivitas, kemudian juga penanganan secara secara pertanian yang lebih input lebih tinggi dan lain sebagainya, itu biasanya digunakan pendekatan tersebut. Jadi tantangan kopi di Indonesia ada dua hal, yang pertama kualitas, harga, yang kedua produktivitas untuk kopi Robusta, seperti itu. Next. Dan isu-isu ini terkait dengan isu lingkungan ya. Tentu tantangan produksi dan pemasaran juga menjadi concern kita, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana tanaman-tanaman yang sudah tua, kemudian juga tadi tenaga kerja menurun, kemudian juga peningkatan permintaan dengan harga yang makin meningkat, tentu kita ingin menambah volume ekspor, nilai ekspor kita untuk ditingkatkan dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita hadapi, tantangan tersebut, termasuk juga pengetahuan petani terhadap budidaya yang baik, kemudian pemilihan varietas yang tepat, termasuk juga bagaimana penanganan pasca panen dan panen yang baik. Kira-kira seperti itu. Next. Bagaimana strategi kita untuk mengatasi tadi ya tantangan yang kita hadapi, baik terkait dengan mitigasi iklim secara umum, petani kita yang makin lahannya makin sempit, kemudian juga tenaga kerja kita yang menurun untuk sektor perkebunan, termasuk juga nanti terkait dengan kebijakan lingkungan. Itu yang harus kita diskusikan ke depan. Tapi intinya bahwa pertanian harus berkelanjutan, kemudian pertanian yang regeneratif itu menjadi pilihan untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kualitas produk kopi dari petani kita. Itu yang harus kita ambil. Next. Saya hanya screen ya. Kemudian bagaimana strategi umum pengembangan kopi di Indonesia, bagaimana tadi saya sudah sampaikan berulang kali, peningkatan produksi, kemudian meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan, dan kemudian di Kementerian Pertanian berpikir mengenai hilirisasi ya. Hilirisasi itu artinya bukan hanya produk mentah saja, tapi juga bagaimana kita menjadikan produk setengah jadi maupun produk yang sudah jadi begitu ya. Termasuk bagaimana standar dari produk olahan kita melalui SNI kopi wajib. Ya, SNI wajib itu SNI wajib kopi gelondongan ya. Kopi belum ada ya. Oke, bagaimana nanti kita ke depan ya menyusun SNI kopi olahan yang biji kopi ada. Oke, biji kopi ya, itu untuk yang perlu kita susun untuk memberikan standar ya terkait dengan kualitas kopi kita, dan bagaimana akses pasar kita perluas, karena ini kaitannya dengan pendapatan petani ya, pendapatan negara, devisa, dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita juga mitigasi terkait dengan perubahan iklim dan memperkuat kelembagaan petani yang lebih lebih bertanggung jawab ya. Mereka bisa meningkatkan kompetensi ya, bisa memberikan sertifikasi, bisa memberikan pelatihan bagaimana pengembangan usaha tani maupun bagaimana kelembagaan ekonominya dibangun melalui SDM dan kelembagaan petani yang kuat. Next.
Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Intinya kami ingin menghimpun data ya terkait dengan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya. Dan ini perlu kita sampaikan berkali-kali karena pasar menuntut transparansi, traceability, dan ketelusuran itu memberikan jaminan ya bahwa nilai-nilai yang mereka jadikan standar begitu juga diterapkan pada sistem perkebunan kita. Oke lah, terkait dengan input bahan kimia, kemudian juga menjaga kelestarian alam, tidak menebang hutan, ya, kemudian juga tenaga kerja dan lain sebagainya, itu tentu harus dimasukkan dalam informasi yang kita sampaikan melalui STDB, begitu ya. Dan STDB ini sudah disosialisasikan teman-teman dinas ya, melalui mekanisme kegiatan baik itu yang didanai oleh APBN dan non APBN. Itu ya kira-kira. Next. Oke, kira-kira isu UDR ini ya kita take care ya terhadap isu-isu jangan sampai merusak hutan, deforestasi dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting sinergi ya antara pemerintah, petani ya, petugas lapangan untuk sama-sama menjaga usaha taninya benar-benar dilakukan secara dengan baik dan benar. Oke, next. Nah, ini cakupan komoditas yang masuk pada UDR. Oke, silakan. Next. Sudah disampaikan tadi. Capaian STDB, Bu. Ini STDB yang sudah terbit 23.000. Ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan karena ini masih 1,97% dari total lahan atau plot ya, kebun kita. Jadi, kalau STDB-nya makin banyak, prosentasenya, artinya nanti pasar memberikan respon, oh berarti hasil-hasil produk perkebunan yang ada di Indonesia itu sudah dapat tertelusuri semua ya, terregister semua. Jadi bukan produk yang diambil asalan, tidak dibudidayakan dengan baik dan lain sebagainya. Kira-kira ketelusuran itu pentingnya untuk itu. Next. Jangan sampai isu-isu ini dijadikan menekan kita ya, tetapi kita respon, kita bertanggung jawab terhadap usaha budidaya perkebunan kita, iya. Tetapi nilai-nilai yang diemban oleh mereka harus juga menghormati nilai-nilai kita juga begitu loh. Ya, nilai-nilai budaya, budidaya dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai mereka menilai nilai-nilai kita itu jelek gitu loh, merusak hutan, menggunakan ya bahan kimia berlebih dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita harus mengikuti norma yang berlaku secara universal, ya. Dan UDR ini saya pikir salah satu nilai yang dianut oleh masyarakat Eropa, salah satu pangsa pasar, dan mereka mengemban nilai untuk pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Kita respect dan kita ikuti. Ya, next. Kira-kira itu ya, ada beberapa aturan termasuk juga keinginan dari pemerintah. Kalau ISPO itu kan sudah ada kepresnya ya, perpres ISPO itu sudah ada perpresnya termasuk permentannya, bagaimana kita berkomitmen untuk melaksanakan budidaya untuk menghasilkan produk kelapa sawit yang berkelanjutan. Kalau kopi kita sudah ada juga yang semacam ISPO. Masih pedoman. Pedoman ya, pedoman. Berkelanjutan. Ya, oke. Usaha budidaya kopi yang berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Ya, next. Ya, mungkin yang ke belakang sudah biasa disampaikan. Intinya kita coba berdiskusi apa yang perlu kita lakukan ke depan, dan kita berterima kasih nih kepada rekan-rekan sudah hadir dan memberikan masukan nanti untuk kebijakan kita yang lebih baik ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.